Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang gravitasi dan sub pembahasan yaitu latihan 3 soal gravitasi. Untuk selanjutnya perhatikan aplikasi rumus atau konsep ke dalam perhitungan atau pembahasan soal-soal. Oke, lanjut ke pembahasan masalah. Nah, saya percepat ya. Nah, benda A dan benda B berada di posisi setengah R dan 2R di atas permukaan planet bumi. Maka perbandingan medan gravitasi yang dialami oleh benda A dan benda B adalah titik-titik. Oke, nah, saya kasih contoh diketahui dulu ya, misalkan ya. Ini RA itu 0,5 ya, 0,5 ditambah R ya. Kenapa? Karena ngitungnya dari permukaan dari pusat bumi. Nah ini 1,5 R atau 3/2 R. Kemudian untuk benda B itu berada pada jarak atau ketinggian 2R, nah ditambah R sehingga nanti ini jadi 3R. Okay? Nah di sini percepatan gravitasi atau medan gravitasi itu besarnya kan G M per R kuadrat ya. Nah, karena yang lain tidak diketahui perubahannya, maka G hanya bergantung pada 1/R kuadrat gitu ya. Nah, di sini perubahan hanya ada pada ketinggian ya. Nah, kemudian bandingkan ya, GA berbanding GB itu 1/R kuadrat A berbanding dengan 1/R kuadrat B ya. Oke. Nah, nanti diperoleh ini 1 ya. Di sini 3R dan 3/2. Ini kalau dikuadratkan langsung aja ya, 9/4 ya. R kuadrat ya berbanding dengan 1 nah 3R-nya kuadratkan berarti langsung 9R ya. Kuadrat coret nih. Nah, ini nanti diperoleh 4 banding 1 ya. Ini. Itu 4 berbanding 1. Maka perbandingan antara medan gravitasi yang dirasakan benda A dan dirasakan benda B itu 4/1. Oke, ini jawaban yang benar untuk option C ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya ya, saya percepat nih. Nah, tar dulu. Ini ada segitiga ya. Segitiga sama sisi dengan sisi taruh saja kita. Ini sudut-sudutnya ada massa M ya atau benda bermassa sama yaitu M kilogram ya. Oke. Nah, pertanyaannya tentukan nilai medan gravitasi di pusat segitiga. Oke. Nah, caranya seperti ini, perhatikan ya. Nah, buat simbol kartesius atau bukan simbol kartesius, perpotongan diagonal segitiga ya. Nanti dari sini di sini ya. Nah, ini perpotongan diagonalnya. Nah, kemudian gambarkan vektor-vektor gaya yang vektor-vektor medan gravitasi yang dirasakan pusatnya. Nih. Ini ke atas dari mana? Dari benda atas ya. Nih, ke bawah dari benda bawah ya. Kemudian nih ke bawah kanan dari benda bawah kanan. Nah, nanti ini dengan ini membuat resultan atau ini dengan ini membuat resultan. Nah, perhatikan karena masanya sama, maka medan gravitasi yang ada atau yang dirasakan titik pusat dari masing-masing massa itu sama, ya. Nah, nanti terserah mau yang mana yang diresultankan. Nah, misalkan di sini saya resultankan M medan gravitasi dari kiri dan medan gravitasi dari kanan bawah ya, seperti ini. Nah, inilah yang disebut resultannya. Nah, oke. Nah, karena jaraknya sama, kemudian masanya sama, maka medan gravitasi di sini ini taruh saja G. Ini juga pasti G. Ini juga G. Nah, karena ini sudutnya 120 ya, 120 derajat, maka ini taruh saja misalkan G P ya, G total di sini. G total yang ini. G total berarti akar dari ini. Akar dari G kuadrat ditambah G kuadrat ditambah ya, 2 G G cos 120 ya gitu. Nah, nanti didapat nih 2G kuadrat. Nah, karena cos 120 itu minus, berarti nanti min 2 kali G kuadrat kali setengah ya. Catat ya. Nah, oke.
nanti didapat bahwa 2G kuadrat dikurangi G kuadrat. Hasilnya G kuadrat kan. Kalau di akar berarti G. Nah ini berarti medan gravitasi resultan ini ya, G itu kita sebut G. Sedangkan ke atas ada G, ke bawah juga ada G. Nah nanti resultan di P, ya ini taruh saja titik P, itu sama saja dengan G ke atas dikurangi G ke bawah, itu 0 ya. Jadi nanti kalau ada saat seperti ini, lihat dulu masanya sama enggak. Kalau sama itu pasti 0 ya. Kalau medan gravitasi 0 ya, jadi kalau G sama dengan 0 jelas gayanya juga sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini hubungannya M kali G. Oke? Gitu. Itu soal untuk nomor 16. Ini soal gampang ya kalau tahu teorinya. Nah, ini makanya saya kasih tahu teorinya seperti itu. Kalau masanya sama, berapapun massa benda yang ada di sudut-sudut, ya, yang ada di sudut-sudut, nah itu tetap 0. Kalau ditanyakan medan gravitasi atau gaya gravitasi, ya. Oke. Bagaimana kalau bukan segitiga, tapi persegi? Sama ya, prinsipnya sama. Kalau persegi, kemudian di sudut-sudut yang masanya sama, ya, itu tetap medan gravitasi dan gaya gravitasinya akan 0 jika massa-massa yang ada di sudut-sudut sama. Ngerti nggak? Gitu. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, saya percepat nih. Coba satelit bermassa M diluncurkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal v dari permukaan bumi yang berjari-jari r. Jika percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah g, maka besar kecepatan awal yang harus dimiliki satelit agar tidak jatuh kembali ke bumi. Nah, maksudnya dia lepas ya, keluar angkasa. Nah, nanti kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini taruh saja permukaan bumi ya. Ini benda. Nah, ini benda mau ditembakkan ke atas atau dilepas ke ruang angkasa dengan kecepatan v0 atau v ya, v. Nah, untuk tidak kembali ke bawah, nah ini kemungkinan besar ada di geostasioner atau keluar dari atmosfer ya. Nah, kalau ada keluar dari atmosfer, maka di situ R2 itu tahingga ya, tahingga. Oke. Nah, kecepatannya karena terlalu tinggi, ya udah dianggap tahingga juga gitu deh. Nah, sedangkan di atas itu ada energi mekanik, di bawah juga ada energi mekanik. Nah, di sini berarti berlaku begini. Energi mekanik satu, ini awal nih satu. Ini di sini energi mekanik kedua, ya. Nah ini energi mekanik kedua. Nah, udah. Tinggal jumlahkan ini EV ya, sorry, tidak ada negatif untuk sementara. EV ditambah EK ya, EK satu satu. Tuh di sini EV ditambah EK ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang masukkan nilainya ya untuk energi potensial gravitasi ya. Ini di sini berarti min gm ya, min gm m besar per r. Nah, ditambah setengah m di kuadrat ya. 0 atau p0 kuadrat ya, boleh. Nah, di sini min g di satu ya, min g m besar per r 2 ya. Nah, ditambah, nah di sini 0 ya. Kenapa 0? Ya jauh, kecepatannya tinggi, terlalu tinggi ya. Ya 0 ya. Nah, nanti karena ini juga tahingga, ya, tahingga, itu berarti 0 ya. Mau tidak mau ini seperti ini, Gm kali M besar ya, per R ya, R ya. Nah, ditambah ini setengah M di kuadrat ya. Oke. Karena sebelah kanan itu 0, maka itu langsung aja setengah M pi kuadrat ya, setengah M pi kuadrat sama dengan Gm M besar per R ya. Oke. Sekarang kita kalikan dengan R per R ya, R per R. Ada nggak? R per R. Nah, ini ya coret, maka tinggal setengah pi kuadrat sama dengan Gm per R kuadrat kali R. Sama kan? Nah, inilah yang disebut dengan percepatan gravitasi. Maka ini setengah pi kuadrat sama dengan GR ya. Ya, maka pi kuadrat sama dengan 2GR. Maka kecepatannya adalah akar 2G kali R itu ya. Itu ya. Gampang ya. Tinggal pilih ya. Option D yang benar.
Itu soal nomor 17 ya. Oke, perhatikan untuk soal berikutnya ya. Tolong hafalkan atau tolong putar lagi ya. Teori-teori yang berhubungan dengan energi mekanik, energi potensial, medan gravitasi dan gaya gravitasi ya, supaya kalian tuh pada saat mengerjakan soal tidak bengong-bengong amat gitu lah. Tahu, oh ini ke sini, oh ini rumusnya gitu ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 18. Nah, pernyataan-pernyataan berikut terkait dengan gaya gravitasi antara dua buah planet adalah titik-titik. Ya, ingat nih bahwa gaya gravitasi itu ambil dari rumus bahwa F sama dengan G M 1 M 2 per R kuadrat ya. Nah, lengkapi dulu bahwa F itu sama dengan M kali G ya. Di mana G itu boleh G besar kali M per R kuadrat ya. Oke, nanti balik lagi ke atas. Nah, sekarang nomor 1. Sebanding dengan kuadrat jarak eh, sebanding dengan kuadrat jarak kedua planet. Nah, maksudnya R ya. Ini sebanding. Nah, kalau sebanding berarti lurus ya. Nah, jadi nanti di sini maunya gini, kayak gini ya. Nah, ini pasti salah. Nah, kenapa? Karena ini justru berbanding terbalik ya. Sebanding dengan kuadrat massa kedua planet. Ini kalau sama massanya ya. Kalau sama ya. Oke. Yang ketiga nih, yang ketiga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua planet. Ya, ya. Nih, kenapa ini ya rumusnya? Kemudian yang keempat, berbanding lurus dengan perkalian antara massa kedua planet. Nah, perhatikan ya. Kalau massanya sama, ini saya di kalimat atas begini. Dua buah benda massanya sama, A dan B, M sama ya, sebesar M misalnya. Nah, maka option 2 atau pernyataan 2 itu benar kalau massanya sama. Nah, tetapi di sini belum tentu sama. Maka nomor 3 itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua planet itu benar karena di sini F sebenarnya GM 1 M 2 per R kuadrat ya. Kemudian yang keempat berbanding lurus dengan perkalian massa. Nah, di sini perkalian massa itu bisa M1 kalikan M2 ya. Nah, berarti nanti option yang benar adalah 3 dan 4 ya. Nah, cek lagi misalkan. Kita nggak usah pusing dengan pilihan C ya. Yang penting benar nggak itu jawaban gitu. Oke, lanjut. Saya percepat. Nah, dua buah benda A dan B masing-masing 16 kg dan 25 kg. Keduanya terpisah sejauh 1,8 meter. Maka letak titik yang memiliki kuat medan gravitasional adalah titik-titik. Ini gampang nih. Gampang. Gambarkan saja begini. Gambarkan. Ini A ya. Nah, ini B ya. B. Ini 16, yang ini 25. Ya. Nah, titik ini aja kita sebut X. Nah, dari sini ke sini berarti R dikurangi X. Nah, langsung saja. Nanti GA itu sama dengan GB. Nah, karena di G itu ada mengandung G besar. Mengandung G besar, maka tinggal langsung saja ini. MA per X kuadrat sama dengan MB per R min X kuadrat ya. Oke, seperti itu. Nah, ini berarti 16 per X kuadrat sama dengan 25 ya, 25 per R min X kuadrat kan. Nah, kalau sudah bisa, oh ini ya masanya 16, oh ini 25. Berarti di akar aja. Jadi 4 per X kuadrat sama dengan, nah ini kita nyingkat waktu dari sini menjadi ini ya. Nah, ini berarti 5 per R min X ya. Oh ini kuadrat nih. Tanpa kuadrat kalau sudah di akar ya. Nah, crossing berarti 4R dikurangi 4X sama dengan 5X ya. Maka ini 9X sama dengan 4R ya. Di mana 9X sama dengan 4 kalikan 1,8 ya. Coret dengan ini ya. Nah, berarti nanti X sama dengan 4 kalikan 0,2. Nah, ini hasilnya 0,8. Artinya apa? Medan gravitasi 0 itu terletak pada jarak 0,8 ya, 0,8 di sebelah kanan A ya, seharusnya sebelah kanan A ya, atau 1 meter sebelah kiri
sebelah kiri, sebenarnya sebelah kiri ini, kiri B, ya, nanti nggak? Di sebelah kiri B 1 meter ya. Ini bukan kanan ya untuk ini ya, untuk B itu bukan kanan, tetapi eh, 0,8 di sebelah kanan benda A. Nah, jadi sini ini kita kan hitung tadi ini ya. Nah, atau 1 meter sebelah kiri B itu ya, baru benar ya. Ini berarti option C yang benar ya. Gitu ya. Itu nomor 19. Gampang ya. Nah, nomor 20. Berat benda ketika berada di permukaan bumi 100 Newton. Tentukan berat benda yang sama jika berada di permukaan suatu planet dengan jari-jari planet 2 kali. Ya, oke. Aturannya gini, di permukaan suatu planet. Jika jari-jari planet 2 kali dari, nah, ini maksudnya jari-jari bumi ya, dan massa jenisnya 3 kali massa jenis bumi. Nah, ingat ya kita punya rumus bahwa bahwa F itu ya, ini menghilang kita dulu. Ya. Nah, ini berarti F sama dengan G M besar per R kuadrat ya. Nah, ini G, M-nya boleh tetap, kemudian dirubah ya. Itu berarti rho kali volume ya, per R pangkat 2 ya. Sehingga nanti dapat GM kali rho ya, per R kuadrat kalikan 4 per 3 pi R pangkat 3 ya. Ini coret R-nya. Tuh. Nah, jadi nanti rumus gravitasi itu G kali M kali rho ya, kali R pangkat 1 ya, per 3. Nah, kalikan 4 di sini ya. Boleh. Atau enakannya gini, 4 per 3 GM rho R ya, gitu ya. Oke. Lanjut, kita bandingkan bahwa ini, nah, yang berpengaruh adalah rho dan R. Maka F 1 berbanding dengan, atau F bumi berbanding F planet sama dengan rho kali R. Rho bumi kali R bumi berbanding dengan rho planet kali R planet ya. Oke. Nah, ini berarti di bumi 100 ya. 100 berbanding F planetnya berapa? Di sini rho ya, kali R. Nah, berbanding dengan 2 ya, kalikan 3 ya. Nah, ini berarti 6 ya. Rho R. Seret nih. Nah, berarti ini 100 berbanding F planet sama dengan 1 berbanding 6. Berarti F planet sama dengan 600 Newton ya. Gitu. Ya, ini jawabannya. Oh, C lagi ya. Nggak masalah ya dengan optionnya. Ya. Ayo. Itu soal nomor 20. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Nah, nih. Dua buah planet A dan B mengorbit mengelilingi matahari. Ya, perbandingan antara jarak planet A dan planet B ke matahari adalah 1:4. Nah, jika periode planet A mengelilingi matahari adalah 88 hari, maka periode planet B adalah berapa ya? Nah, nanti gini. A berbanding RB itu 1:4 ya. Oke. Maka RB sama dengan 4 RA. Ya. Oke, tuh. Nah, kemudian kita punya rumus apa? Hukum Kepler ya. Hukum Kepler bahwa kuadrat periode kuadrat suatu planet ketika mengelilingi matahari itu sebanding dengan R pangkat 3 lintasannya. Oke. Maka tinggal bandingkan nih, TA berbanding TB sama dengan R pangkat 3A berbanding dengan R pangkat 3B. Oke. Nah, tinggal masukkan ini 88, ini TB ditanyakan, ini
RA ya. RA-nya kita sebut R ya. R saja ya. R kuadrat. Nah, ini yang B itu berarti 16. 16 R kuadrat. Tinggal nyoret ya. Oke. Maka 88 TB sama dengan 1/16 ya. Berarti nanti TB sama dengan 16 kali ya. Oke. 16 kali 88 ya. Hasilnya 14 tuh gede benar ya. Apa-apa ya. Gede benar ya. 14 1408 ya. Ntar, kalau salah nih. Kalau salah. Oh yes, ini kuadrat ya, sorry. Ini kuadrat ya, sorry. Ini kuadrat. Kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Berarti 88 ya. 88 kali aja gini. 88 ya. Oke, saya hapus dulu bentar ya. Nah, 88 ya. Nah, ini pangkat 2 juga. Nah, kuadrat. Nah, ini berarti 88 kali 88 ya kali 16. Nah, ini berarti kalau di akar nih, kalau di akar itu berarti ini di akar ya. Ini 88 kalikan 4 ya, kalikan 4. Nah, oke, kali 4. Nanti diperoleh bahwa ini 352 ya. Oke. Ini 352 ya hasilnya. Benar kan? 88 ya. Oke. 352 hari ya, gitu ya. Itu untuk opsinya di sini tidak ada ya. Tidak ada. Kurang kurang lengkap mungkin ya. Nah, atau kita kembali lagi ya coba. Ini 1/4 ya. Berarti ini 4 ini 4 benar-benar nih 16 ya. 16 berarti 16 kali 88 ya. Di akar 4 ya. Udah. Nah, berarti opsi yang benar tidak ada nih. Sudah ada aja ditulisnya. Ditulis aja nih, misalkan ini diganti option ini misalkan itu 352 hari gitu ya. Yang penting perhitungan kita benar ya. Oke. Tuh, itu tambahan ya untuk soal nomor 21. Misalnya ngetik ya. Oke. Yes. Kita sudah membahas soal sebanyak 21. Mudah-mudahan wawasan kalian bertambah ya. Dan lebih mengerti lagi ya. Sehingga mampu mengerjakan soal sejenis semaksimal mungkin. Oke. Yep. Next video kita akan membahas soal-soal berikutnya di latihan 4 soal gravitasi.